Tidak semua testimoni mudah diceritakan. Dalam video ini, seorang jamaah RDEAY membagikan pengalaman yang begitu menyentuh hingga tak mampu menahan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Simak sampai selesai agar Anda mendapatkan gambaran utuh dari pengalamannya. Ini menangis bahagia ya Pak Haji? Iya, bolehnya pipis, nangis nggak boleh. Ayo dong, gimana? Alhamdulillah saya kenal Pak, Bu, kalau ini kita nih ilmunya nyeleneh dalam arti kata bertolak belakang sama kita punya agama, nggak mungkin dari Makassar jauh-jauh, ya kan? Iya. Iya, kadang kan, jorok, nggak mungkin ini dari Makassar, terbang nggak murah. Jadi Pak Haji aku mau umroh minggu depan. Pasti. Karena ilmunya Pak Haji. Oh iya? Meraktekin ilmu apa? Ibuku yang selalu praktekin, dia selalu praktik. Pak Haji, saya udah lama punya ketakutan kecemasan itu Pak Haji. Gimana? Kecemasan kalau saya jalanin yang bangun jam 00 itu mandi terus baca Al-Quran tuh pundak leher tuh langsung tegang kaku, kepala berat. Bos, itu kan adaptasi. Nanti kalau udah biasa enggak. Emang kamu hajatnya apa? Ya pengen semuanya pada lunas masih sama. Ya udah kamu tulis hajatnya, kamu gosok di gosok Ya. Bos, gosok. Ilmu baru. 99 ya. 99 dari tidur sampai berdiri, tidur berdiri, tidur berdiri sampai oblak. 99. Ya. Mau tidur aja tuh Pak Haji ya. Mau tidur sama bangun tidur dong. Mau tidur ya. Manjur. Kalau orang yang nggak ngerti ilmu kearifan lokal, ini sepertinya jorok, Bos. Iya. Buat apa jorok? Semua orang juga punya kok. Kecuali kalau hitung jiji. Kalau jiji copot punya lo, tinggal. Orang ini nempel kok. Kita juga bisa lahir karena itu punya bapak kita. Coba kalau bapak kita sama ibu kita nggak ketemu, nggak bakal jadi kita. Kok dibilang jorok? Apalagi dibilang aliran sesat. Lu yang sesat. Sesat dari mana? Oke? Iya. Praktek ya. Oke. Sip, terkabul. Iya, Tepuk tangan makasih. dong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Makassar. Dari Makassar. Ya, di sini saya wakilin ibu saya. mana ibunya? Lagi nonton live. Lagi nonton? Oh iya, masuk live. Kasih tangan ke mamahnya. Ibu. Iya. Pakai bahasa Makassar. Ya, udah. Ini saya mau sampaikan hajatnya ibuku Iya. sudah. Pakai bahasa Makassar dong. Udah tercapai nih. Cita-cita tak. Ini menangis bahagia ya Pak Haji? Iya. Bolehnya pipis, nangis nggak boleh. Ayo dong, gimana? Alhamdulillah saya kenal Pak, Bu, kalau ini kita nih ilmu nyeleneh dalam arti kata bertolak belakang sama kita punya agama, nggak mungkin dari Makassar jauh-jauh, ya kan? Iya. Iya, kadang kan, jorok, nggak mungkin ini dari Makassar, terbang nggak murah. Jadi Pak Haji, saya kenal Pak Haji itu dari 2018. Dari 2018, 18. tepuk tangan dong. Wow. Jadi 2018 itu saya kenal Pak Haji dari Facebook ibu saya. Facebook. Iya, belum kayak sekarang kan udah booming mana-mana. Oh, sekarang booming ya? Iya, di YouTube. Tahunya dari mana booming? Ya, soalnya itu orang-orang udah pada tahu kan kalau ke mau kemana RDAY kan aku udah 1 bulan di sini Pak Haji bolak-balik. 1 bulan? Di RDAY? Iya, tidur di bolak-balik. RDAY 1 bulan? Di Jakarta, tapi tiap minggu pasti ke sini. Tiap minggu? Baru kesampean testimoninya sekarang. Oh. Nah, iya. pas besok kita emang udah nggak kebagian mic kalau mau testimoni? udah kebagian mic Pak, tapi Pak Haji udah mau pulang. Oh iya. Baru iya. rezekinya sekarang. Iya. Jadi gini saya balik ke sini Coba lagi. dada dulu sama mamahnya, dada. Lagi jelek Pak Haji. Jadi saya itu ke sini lagi Pak Haji, kalaunya besok udah mau kembali ke
Makassar. Nah, saya mau titip itu ijabnya tante saya, dia mau sedekahkan. Terus udah kan tadi jadi bilang, jangan lupa mintain centong. Minta centok. Oh ya, nanti dikasih ya. Ya, terus pokoknya aku kenal Pak Haji itu 2018, masih ilmu selangkangan. Itu aku dari dulu. Ibuku pasti setiap aku mau jualan pasti diselangkangin dulu, dilangkahin dulu. Jualan apa? Jualannya itu Pak Haji rendem, aku jualnya apa aja. Semuanya dijualin. Pokoknya ibuku setiap mau jualan pasti lalu bilang selangkangin dulu, langkahin dulu, jangan lupa bilang karena lillahi ta'ala doa anak yatim RDAY Aji Dwi Susanto. Pasti aku selalu begitu Pak Haji setiap mau Nama jualan. saya disebut. Iya. Pantesan saya ngacang terus. Kamu jangan nyebut nama saya. Tapi baru fokusnya lagi buku itu 2013 tahun kemarin. Dari tahun lalu Pak Haji buku mau kesini selalu berhalangan gitu, selalu tiap ada acara pasti nggak bisa, selalu gagal. Seperti bulan kemarin kan udah aku ajakin, paksain bilang ayo, tapi tiba-tiba ada acara keluarga yang nggak bisa dia tinggalin. Jadi Bun, ayo kita kesini lagi. Alhamdulillah. Nanti bareng-bareng lah mau privat Pak Haji, aku udah kumpulin buat privat nanti. Ya, Biar lebih paksain fokus ya. lagi. Nanti kita ngobrol di bawah, lebih Iya, Pak Haji. fokus. Ya nanti buat rombongan aku bawa rombongan lah Pak Boleh, Haji. boleh, Oke, boleh. iya. Nanti pakai bajunya sama semua ya. Pakai dress code ya. Oke Pak Haji. Pak Haji minta centongnya 3 ya. Boleh. Centangnya 3 cukup. Iya. Nggak mau lebih. 5 aja. 5. Tepuk tangan dong. Pak Haji sehat-sehat terus ya, biar aku balik. Ibu-ibu tahu gak jawabannya? Dia mintanya 3, saya kasih 5. Kenapa saya nawarin 5? Ayo. Ditantang sama Pak Haji. Apa? Ditantang sama Pak Haji. Ditantang? Kan kasih 5. Nggak. Coba, apa yang bikin dia minta 3, saya kasih centongnya 5? Karena butuhnya 5 Pak Haji. Butuhnya 5, emang butuhnya berapa? 3 aja. 3. Lagi bahagia. Lagi bahagia. Yang bahagia siapa? Pak Haji. Iya, saya lagi bahagia. Soalnya tadi kan orang Palopo, dia bilang, pasti saya bisa privat sama Pak Haji. Pasti saya bisa privat sama Pak Haji. Kalau saya lihat latar belakangnya, dia pekerja kasar, ngikat rumput laut di pinggir laut. Gajinya sehari 50 juta. Kok dia bisa 50.000? Berapa? 50.000 sehari. Kok dia bisa pede? Pasti saya bisa privat. Karena yakin. Terus kan penerbangan jauh. Palopo ke Makassar 200.000. Makassar naik pesawat ke sini minimal 1,5 juta. Kadang kalau lagi tiketnya susah, kadang lebih mahal. Nah, dari bandara ke sini nggak murah, 650.000. Nanti pulang lagi, ehrannya sepupunya ngebel. Nah, mau saya buat mbaknya tadi yang pacarnya di penjara di Polda Metro Jaya, buat bapak yang tadi kelilit utang, buat mbaknya tadi yang nanya, bisa gak yakinnya tingkat dewa. Jadi ada kata pasti bebas, pasti satu rumah lagi, pasti kumpul keluarga lagi, pasti kumpul keluarga lagi, pasti kumpul keluarga lagi. Begitu. Pasti utang terbayar, pasti utang terbayar, pasti utang terbayar. Begitu. Ini kan kita enggak. Bisa gak ye? Nah, bisa gaknya jangan. Jadi nanti mbaknya yakin itu ya. Iya. Jadi cukup centongnya 5. Iya 5. 5. Iya Pak Haji. Wah. Sama uang bibit katanya. Bibit, uang bibit katanya. Oh, minta uang bibit juga? Iya. Ya, nanti dikasih uang bibit ya. Iya, makasih Sip, Pak tepuk Haji. tangan dong. Pak Haji, aku mau umroh minggu depan. Pasti. Karena ilmunya Pak Haji. Oh iya? Meraktekin ilmu apa? Ibuku yang selalu praktekin, dia selalu praktekin nol pokoknya. Coba. Dia perhatiin, dia itu selalu nonton live tiap hari. Pokoknya mau tidur sebelum mau sholat kan, dia pasti nonton live. Aku udah hafal, makanya aku kasih iPad kan, biar dia denger itu live-nya tiap malam.
Jadi tiap malam dengar pasti Pak Haji. Jadi dia itu enggak. Aku selalu bilang, mau nanya nggak Bun? Enggak, aku udah perhatiin itu aja. Soalnya kan pertanyaannya orang-orang sama semua Ya, kan. nyimaknya. Padahal itu intinya aja, lakukan aja 18 sifat itu aja. Kalian harus itu apa ya? Pokoknya sifat 18 itu kalau kalian percaya dapat pasti hajatnya terkabul. Tepuk tangan dong. Iya, jadi namanya nyimak, praktek, terkabul. Kebanyakan kan teman-teman nanya, mikir, komen. Orang japri nggak dijawab aja komen. Nggak dijawab nih japrinya komen. Telepon nggak dijawab komen. Akhirnya berlaku gede hajat atau gede jengkel. Gede jengkel, makanya hajatnya kalah. Yang benar adalah gede hajat, jengkelnya diabaikan. Jadi nanti Pas berpikir positif terus Ya. pasti. Soalnya kalau dibilang beban sih beban ada, tapi aku harus pikirin. Pokoknya pokoknya pikirannya positif terus. pasti ya. Iya, pasti. Ini kan nggak ngimpi dapat centong 5, Iya. bibitnya 5 set. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, tapi bikin saya ngaceng. Rezekinya sekarang Pak Haji kan kemarin udah pegang mic Pak Haji tapi nggak kebagian. Oh iya, Pak Haji ngomongnya gimana pas megang mic? Yang pas umroh itu Pak Haji kan cepet banget kan pencerahannya, makanya nggak kebagian. Jadi mungkin sekarang dia dapat uang bibit sama centongnya 5. Tepuk tangan. Ya, makasih ya. Aku doain pas umroh ya Pak Haji. Iya. Lancar ya. Ya, doain ya. Ngaceng. Yes, terkabul ya. Salam buat mama ya. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Yo, Bapak apa pertanyaan?